birina was-shadiqina wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar. Kunci sukses bagi peniaga, as-sabirin, sabar. Orang niaga, orang bisnis, pekerja mesti sabar. Sebelum buka niaga, sebelum buka bisnis, kita sabar, tanya Allah. Sabarnya maksudnya begitu. Setelah tanya Allah, Allah lagi. Maksudnya gimana? Begini. Allah, usaha, Allah. Allah, tawakal, Allah. Allah, doa, Allah. Kalau kita tidak, kita kan Indonesia. Usaha. Sudah bankrupt, baru ingat Allah. Kita di Indonesia. Kalau di sini enggak. Allah, maaf, usaha terus, kita kerja terus, buka niaga, buka bisnis kita bankrupt, niaga kita nggak laku, baru jumpa Ustadz, baru ingat Allah, baru sedekah. Kita di sana, bukan di sini. Mestinya Allah yang pertama sabar. Maksudnya sabar sebelum buka niaga, sebelum buka bisnis, sabar, tanya sama Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya akan buka niaga ini, saya akan bisnis ini, apakah baik untuk saya, untuk keluarga saya? Tanya sama Allah. Sholat istikharah 2 rakaat. Jangan cepat-cepat langsung kita buka. Selepas kita buka niaga bagus, terus sabar. Ada untung, alhamdulillah. Tidak ada untung, rugi, alhamdulillah. Yang namanya seorang bisnismen, bisnis kadang-kadang pertama rugi dulu ya Pak ya. Kita kongsi dengan teman, kita punya modal, teman kita tidak punya modal. Kita ditipu sama kawan kita, sama teman kita, rugi, sabar Pak. Yang kelima, yang keenam, as-shadiqina. Nih, yang keenam kunci sukses, as-shadiqina, modal yang benar, sedek benar. Pasal kita menerangkan dengan kitab Kun Fayakun ini, as-shadiqina, modal yang benar. Maksudnya benar bagaimana Ustadz? Kita punya duit 40.000 buat modal untuk niaga. Apakah benar itu duitnya? Benar Ustadz. Ini bukan duit tipu Ustadz, ringgit asli Ustadz. Apakah ini duit halal? Halal Ustadz. Saya kumpulkan di bank terus saya nabung Ustadz. Bukan hasil rasuah, bukan hasil apa-apa. Halal Ustadz. Tetapi meskipun uang itu benar, uang itu halal, belum tentu uang itu bersih. Mesti bersih. Bersih yang macam mana? Uang halal, uang benar, belum tentu bersih. Makanya uang tersebut, modal itu mesti bersih. Bagaimana Ustadz? Bagi itu zakatnya. Uang yang 50.000 ringgit buat modal, buat niaga, sebelum kita buka niaga, bagi dulu tuh zakatnya, supaya niaga kita sukses, tidak rugi, tidak bankrupt. Bagi dulu zakatnya. Usahakan belum ada penghasilannya, itu bukan zakat penghasilan, tapi zakat harta. Kadang-kadang Ustaz menerangkan waktu semalam itu tentang bab zakat. Solat tidak terima orang solat yang tidak diterima solatnya, yaitu orang yang solat tetapi tidak membayar zakatnya. Ada 10 orang golongan yang tidak akan layak balullahu solatahum. 10 golongan yang tidak akan diterima solatnya. Di antaranya orang yang solat yang tidak membayar zakat. Zakat apa Ustaz? Zakat fitrah, zakat hartanya, zakat emasnya. Zakat emas berapa Ustaz? 100 gram, betul Bu? Alah, kalau begitu Ustaz, saya beli emas jangan sampai 100 gram Ustaz. 99,5 poin gram. Insya Allah besoknya hilang, kena rompak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang begitu banyak. As-shadiqina, dengan modal yang bersih, bersih daripada zakat, supaya kita rajin, supaya kita betul-betul dapat rezeki yang banyak. Kita percepat. Wal qanitin, ahli taat patuh sama Allah.
Ketika buka usaha, jemput ustad, jemput budak yatim, jemput budak mahad. Selepas berjalan niaga, selepas berjalan bisnis, lupa terus. Mestinya continue, taat, patuh terus sama Allah. Jangan maksiat. Yang terakhir tuan-tuan, yang ke-8, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu bangun malam. Nih yang susah. Yang ke-8, agar rezeki kita berkah, Pak, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu bangun malam. Maksudnya gimana Ustaz? Yang namanya bangun malam, minta ampun ketika sahur 4.30 atau pukul 4, susahnya minta ampun. Padahal hanya 2 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat. Tetapi ini mau bangun atau nak bangun berat. Kepala 8 kg. Berat, Pak. Ustad, bukan tuan-tuan, Ustad. Nah, bangun malam beratnya minta ampun. Ya Allah ya Rabbi. 8 kg, gobloknya minta ampun. Sudah bangun, duduk ditilam. Ini terus. Tengok alam 4.30, kuriling pak, baling kurolang. Udah bangun begini, orang rumah di tepi kita, bang nak apa? Nak tahajud. Istri kita ngelindur, pap, abang, pap, jatuh lagi. Terpaksa kita tidur lagi. Sayang, ibadah. Betul, Pak? Nah, bangun susah. Kaki mau diturunkan ke tilam, 10 kg. Ya Allah ya Rabbi, Ustad. Bukan tuan-tuan, Ustad. Nah, bangun kepala berat, kaki nah turun dari tilam berat. Alhamdulillah Ustaz udah turun dari tilam, duduk lagi di tilam begini terus. Bang, cepet bang, tahajud, sholat hajat bang. Kita kan nak niaga bang, iya. Pergi ke bilik air, padahal bilik air tepi bilik kita bagaikan jauh merayap. Ya Allahu Akbar. Yang namanya bekerja kepada Allah beratnya minta ampun. Padahal cuma 2 rakaat, Pak. Tetapi perjuangannya, Pak, perjuangan untuk bangunnya tuh yang berat. Ustaz bagi satu ilmu, Pak. Alhamdulillah sering dipraktekkan. Kalau tak percaya, try. Kalau kita mau bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4, mudah, Pak. Bacakan Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Macam mana Ustaz? Bukan begini. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan. Senangnya. Bacakan Al-Fatihah 7 kali dari awal sampai akhir. Sebelumnya minta doa, ya Allah ya Rabbi, kejutkan saya ya Allah. Biwasilati malaikat, dengan wasilahnya malaikat. Bacakan 7 kali Al-Fatihah. Sebutkan pukul berapa? Pukul 4, pukul 3. Try sekarang. Akan dibangunkan, akan dikejutkan. Betul. Yang kejutkannya siapa? Jangan takut. Nih. Betul nih. Ustaz, pengalaman Ustaz, yang ngejutkannya siapa? Nah, nanti jangan takut. Kalau tangan kita atau kaki kita ada yang narik-narik. Betul, pengalaman. Nanti kalau kaki kita ada yang narik-narik, bangun. Begitu ketika kita tidur, jangan takut. Nah, try ya. Kalau nggak percaya, try.